Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Bu Lisa. Apa kabar hari ini Bu Sari? Alhamdulillah baik. Begini ya Bu Sari, kebetulan saya sekarang itu akan melakukan observasi terhadap Bu Sari pada proses pembelajaran nanti. Berhubung untuk itu ada beberapa pertanyaan pra observasi yang ingin saya tanyakan bersama Bu Sari ya. Yang pertama, apa yang tema Bu Sari mau diajarkan? Temanya adalah bab 3, pembelajaran PI bab 3, aku anak soleh dengan indah indahnya hidup saya. Oke, temanya aku anak soleh. Kemudian saling menghargai. Berhubung dengan pembelajaran tersebut, apa tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada proses pembelajaran itu? Dalam proses pembelajaran nanti itu ada beberapa tujuan. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan apa arti sikap saling menghargai. Yang kedua, peserta didik nanti mampu menemukan contoh dari sikap saling menghargai. Yang ketiga, peserta didik nanti mampu membiasakan perilaku terpuji dari sikap saling menghargai tersebut. Jadi yang pertama mampu menjelaskan apa itu sikap saling menghargai. Yang kedua mampu memberikan contoh berarti yang tadi. Yang ketiga membiasakan, berarti ini membiasakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Dari tujuan pembelajaran nanti area pengembangan yang hendak dicapai itu fokusnya kemana Bu Sari? Ada pun area pengembangannya yang pertama yaitu dari makna itu peserta didik mampu nanti menjelaskan sikap saling menghargai itu apa. Yang kedua, peserta didik juga dapat menyebutkan contoh sikap saling menghargai itu di sekitar rumah ataupun di sekolah. Berarti ada dua nanti area pengembang yang ingin saya kemudian untuk mewujudkannya itu kira-kira strategi apa yang ingin Bu Sari terapkan pada proses pembelajaran nanti? Rencananya akan menggunakan model pembelajaran yang berbasis TIPEK itu bisa. TIPEK ini artinya di mana anak-anak nanti akan menonton konten yang berisi tentang materi tapi disampaikan melalui film. Jadi dari sana nanti mereka akan mengetahui tentang pelajaran yang akan dipelajari pada hari itu. Mantap sekali itu ya Bu Sari. Berarti itu siswa yang menemukan sendiri, begitu ya Bu Sari. Konten yang ditayangkan. Berarti sudah memakai untuk pembelajaran abad 21 sekarang mengikuti perkembangan zaman ya Bu Sari. Mantap sekali. Kira-kira itu saja untuk praobservasi hari ini ya Bu Sari, dan harapannya semoga proses pembelajarannya akan dilakukan nanti berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan yang ingin Bu Sari dapat. Terima kasih Bu Sari atas Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu kelas 5B. Apa kabarnya hari ini? Ibu kelas 5B, semuanya sudah berada dalam kelas? Nah, oke, silakan ketua kelas kita berdoa dulu ya. Dan berdoa siap. Berdoa dimulai.
menjunjung tinggi rasa nasionalis kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sama-sama ya. Siapa yang bisa jadi gennya? Lagu. Hah? Dah siap tidak? Indonesia tanah airku, tanah pada darahku. Di sanalah aku berdiri dari mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Dan terima kasih kepada Kila yang sudah memimpin lagu Indonesia Raya kita pada hari ini. Nah, lagu kelas 5B tadi kita sudah berdoa, sudah baca ayat pendek, dan juga sudah lagu Indonesia Raya. Nah, Ibu mau tanya, hari ini ada tak anak ibu yang absen? Ada nak? Siapa? Agung. Apa kabar Agung? Kenapa dia ada sekolah sakit? Dia sakit, kalau dia sakit kita doakan semoga dia cepat sembuh. Nah, ada ibu kelas 5B. Apa namanya itu? Kelas 5B? Siap. Ya, kelas 5B? Siap. Kelas 5B? Siap. Kelas 5B? Siap. Siswa kelas 5B apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengan seksama. Siswa kelas 5B semuanya Hebat. anak-anak semuanya ketemu lagi ya dengan Ibu. Ada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, hari ini kita masuk pada pelajaran bab 3, yaitu temanya tentang aku anak soleh, dan dengan submateri indahnya hidup saling menghargai. Tapi sebelum itu mau tanya nih sama anak ibu kelas 5B, siapa sih yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, mari silakan. Tentang bagus, tepuk tangan untuk Mari. Ya, materi kita minggu lalu tentang Asmaul Husna. Siapa yang tahu apa arti Asmaul Husna? Nama-nama yang
kelompok 4 ya. Oke. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah ya. Baik. Berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Kita pelajari semuanya minggu kemarin? Tidak. Berapa yang kita pelajari? 5. Yang 5 itu siapa yang ingat? Saya, Bu. Lihat. Al-Qawi artinya Allah yang Maha Kuat, Bu. Bagus. Al-Qawi yang pertama ya. Apa arti Al-Qawi? Allah. Allah yang Maha Kuat. Lalu yang kedua kira-kira siapa ya? Al-Qawi silakan. Artinya Allah yang maha berdiri sendiri. Bagus. Al-Qayyum artinya Allah yang Maha Berdiri sendiri. Nah, lalu yang ketiga tentang apa? Nah, silakan Sabila. Bagus. Al-Muhyi artinya Allah yang Maha menghidupkan. Ya. Bisa enggak selain Allah yang bisa nanti menghidupkan manusia di alam semesta ini? Tidak. Yang bisa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi nomor berapa ya? 3. Lanjut yang nomor 4. Alan silakan Alan. Al-Mumit artinya Allah yang Maha mematikan. Dan yang terakhir Al-Ba'id. Apa arti Al-Ba'id? Allah yang akan membangkitkan. Bagus, anak ibu kelas 5B. Tepuk santiang dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk santiang. Ampun suwo, ampun kita, suwo ampun, santian mana? Nah, nanti yang mana anak ibu kelas 5B. Nah, anak ibu itu adalah materi kita pada minggu lalu. Hari ini kita masuk materi baru bab 3, yaitu tentang indahnya hidup saling menghargai. Nah, anak ibu, hari ini kita akan menonton sedikit cuplikan konten atau film pendek. Nanti anak ibu ceritakan itu tentang apa ya. Oke, silakan dilihat tayangan video berikut ini. Lagi gimana? Latihan yuk. Sorry ya, aku lagi capek. Capek ngapain? Kayak orang penting aja. Gak lucu tahu. Kenapa kesini? Sorry bro, habisnya kamu langsung tutup telepon sih. Jadi aku gak enak. Oke deh, sebenarnya aku gak mau lagi temenan sama kamu. Tapi kenapa? Soalnya kita tidak seagama. Apa yang barusan kamu lakukan? Mau gimana lagi? Kan kita dilarang berteman dengan orang non-muslim. Kata siapa? Islam tidak membatasi pertemanan selama itu tidak merugikan. Kan ada hadisnya, janganlah kalian bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Jadi gini ya, di sini dibedakan antara teman dan sahabat. Teman adalah orang yang kadang-kadang dekat dengan kita karena urusan tertentu. Misal teman sekolah, teman kerja, teman bermain, dan sebagainya. Oh, maksudnya teman itu tingkatannya terbatas ya? Benar. Jadi kamu boleh berteman dengan orang non-muslim. Sebagaimana firman Allah, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama. Lalu bagaimana dengan sahabat? Sahabat adalah teman dekat, orang yang selalu bersama kita dalam urusan apapun, termasuk bisa juga masuk dalam urusan agama. Itu sebabnya tidak boleh sembarangan memilih sahabat, karena sahabat bisa mempengaruhi sikap dan keyakinanmu. Tahu kenapa? Karena seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Cakep, kecuali jika kamu yakin tidak akan terpengaruh, itu baru diperbolehkan. Atau syukur-syukur kamu yang bisa mempengaruhi kebaikan pada sahabatmu, termasuk jika bersama dengan non-muslim. Benar,
Sebagaimana Rasulullah juga pernah berteman baik dengan seorang Yahudi bernama Mukhairib. Oke, paham. Jadi intinya berteman dengan non-muslim itu boleh, tapi untuk menjadikannya sahabat atau teman dekat, kita harus pastikan iman dan agama kita tetap terjaga ya. Betul. Jadi sekarang gimana? Astagfirullah. Maafin aku ya, aku telah salah paham dengan pertemanan kita. Tidak apa-apa, maafin aku juga ya jika berlebihan. Nah, itu dong, cakep. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Satu video pertama itu ada punya 3 video. Nah, masing-masing kelompok tugasnya nanti menuangkan dalam tugasnya pendapatnya tentang ini ya. Ini ada kaitannya dengan indahnya hidup saling menghargai. Oke? Satu buat gambar. Yang kedua. Hai teman gejek, namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Pusna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Tito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai Galang. Ada mang. Bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Kenapa budaya? Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Anak Batak paling galak dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru, karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Contoh, Minecraft. Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang diejek dan menegur yang mengejek. Jangan dong. Gak seru lah begini. Emang kamu mau nih? Orang tua kita juga saling berteman. Biasanya sih ibu saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah. Oh mama, you got me high so fast. Golden and the festival. Oh mama, you got me high so fast. It's the nice love. Walaupun kita semua BTS Army, aku juga bisa nyanyi lagu daerah loh. Karena aku sering bertandang ke rumah teman-temanku. Aku sekokonao ya rame soleri bento panirema pagi base. Selain itu, kita saling ikut meramaikan hari raya yang dirayakan teman-teman lainnya. Seru dan meriah. Tapi bukan artinya aku ganti keyakinan dan adatku ya. Keyakinan dan adatku tetap sama. Tapi aku jadi ngerti dan menghargai keyakinan dan adat teman-temanku. Kalau dipikir-pikir, bangsa Indonesia ini seperti aku dan teman-temanku yang tinggal di kompleks ini.
Isinya beragam suku, budaya, dan adat yang sangat kaya dan indah. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai, kita juga perlu menerima dan menghargai perbedaan. Inilah yang namanya toleransi. Masuk video 2. Nah, ada dilihat, ada diperhatikan, ada diingat. Ayo, masuk video yang kedua. Boleh dikeluarkan videonya. Kamu banget sih ditungguin Mbak. Iya maaf ya, tadi gak bilang abangnya. Ya sudah, ayo main. Katanya mau main tak umpet. Ayo. 1, 2. Sembilan, 10. Sudah ya, aku cari kalian. Dor, belum diketahukan. Kamu jaga. Kok kamu langsung tahu sih aku di sini? Kamu curang ya? Kamu ngintip kan? Hah? Enggak kok, aku emang tahu kamu di sini. Dari mana kamu tahu? Kenapa kamu bisa langsung tahu aku di sini? Aku yakin kamu curang, Andi. Kamu gak boleh ngebohong tanpa bukti. Aku benar-benar ngintip kok. Bohong. Udah, kalian kenapa sih? Andi itu curang. Masa aku langsung ketahuan? Enggak, aku gak curang. Aku gak ngintip. Aku yang lihat udah di saya. Kakak tahu dari mana Andi curang? Ya itu buktinya. Andi langsung tahu aku bisa di sini. Berarti kan dia curang. Tadi kan aku udah bilang, jangan nuduh orang sembarangan, Budi. Kamu gak punya buktinya kan, aku curang? Enggak, kamu curang, Andi. Aku gak curang, Budi. Kamu curang. Enggak. Sudah. Budi, menurut aku, kamu lebih baik minta maaf sama Andi. Andi kan gak curang. Kamu cuma salah paham. Kita nggak boleh ngikutin emosi kita, Bud. Kamu harus tenang dulu. Lagi pula, yang namanya permainan itu pasti ada menang. Kalau kamu kalah, bukan berarti kamu nggak mampu kan? Ini kan cuma permainan. Jadi kamu minta maaf ya sama Andi. Andi, kamu juga harus memaafkan Budi kalau dia nanti minta maaf sama kamu. Kita nggak boleh penyelidikan sama orang. Tuhan nggak suka loh orang yang suka diam dan nggak mau memaafkan orang lain. Ayo pulang. Aku malas main lagi sama Andi. Kakak nggak boleh bersikap seperti tadi. Tapi aku kesel. Andi tuh curang. Kakak tahu dari mana Andi curang? Emang kakak ngeliat Andi ngintip? Ya nggak lihat sih. Tapi masa Andi langsung nemuin aku? Berarti kan dia ngintip. Kakak nggak boleh nyuruh orang tanpa bukti. Kakak tahu nggak? Sebenarnya tadi aku sama Adil ngeliat kakak untuk kesaung. Dan baju kakak sedikit kelihatan sela-sela dengan saung itu. Makanya Adil langsung tahu kalau kakak di situ. Kan tadi Adil juga udah bilang dan ngasih tahu kakak jangan di sembarangan. Andi mengintip kak, aku dan Adil ngeliat kok. Kenapa tadi kamu nggak bilang? Aku mau bilang kak, tapi kakak bilangnya terus bertengkar dan kakak juga masih emosi, jadi gimana? Berarti kakak salah dong lu. Ya salah dong kak, tadi kan Lili juga sudah minta kakak untuk minta maaf ke Andi. Sekarang kakak minta maaf ya sama Andi dan minta maaf juga ke Adil dan Lili karena tadi kakak tidak mendengarkan nasihat dan pendapat dari mereka. Andi, aku minta maaf ya karena sudah menuduhmu. Ternyata
Ada dulu aku juga di saung itu karena walaupun terlihat di sela-sela dinding saung. Aku juga minta maaf sama kalian. Ini ada karena aku tidak mengingatkan kalian. Aku sudah sadar kalau yang namanya bermain pasti ada menang dan kalah. Iya Budi, aku sudah memaafkanmu. Tapi jangan coba lagi ya. Aku juga maafin kamu, Budi. Iya, aku juga maafin kamu kok. Terima kasih ya kalian sudah memaafkanku. Hari ini aku dapat banyak pelajaran. Ya sudah yuk, kita pulang ke rumah masing-masing. Besok kita main lagi. Ayo. Ya, dilihat semuanya. Nah, gabung semangat. Nah, anak ibu kelas 5B. Nah, hari ini ibu menggunakan model pembelajaran TPACK, yang artinya ibu menggunakan model pembelajaran. Nanti anak ibu menonton ya yang kalian lakukan tadi itu. Nah, gimana tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, nanti anak ibu mampu menjelaskan apa arti sikap saling menghargai dengan benar. Ya. Yang kedua, nanti anak ibu juga mampu mengimplementasikan sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya. Yang ketiga, nanti anak ibu mampu menemukan contoh sikap saling menghargai. Ya, ada contoh sikap saling menghargai di rumah, ada juga contoh sikap saling menghargai di sekolah. Nah, tujuan yang selanjutnya, dan juga nanti anak ibu mampu menampilkan contoh-contoh sikap saling menghargai dengan benar. Dan yang terakhir, anak ibu nanti mampu menyebutkan apa saja manfaat dari sikap saling menghargai dengan benar. Nah, tadi anak ibu sudah nonton, ya, nonton konten atau nonton film pendek. Filmnya itu berkaitan dengan apa? Dengan materi kita hari ini ya, dengan materi kita hari ini. Nah, tugas anak ibu, kan kamu sudah duduk pada kelompok ya, kan? Sudah duduk pada kelompok. Nah, tugasnya nanti masing-masing kelompok membuat pendapatnya tentang film yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Ya, bisa? Nah, hanya ibu suruh tadi perhatikan. Ya, karena kita berbeda dengan tugas yang sebelumnya. Ya, hari ini kasih film. Nanti kamu harus menuangkan ide atau pendapat kamu yang kamu dapat dari film yang ibu tayangkan. Paham anak ibu semuanya? Ada yang mau bertanya?
Kalau ini kita setengah jam lagi kalau main. Kalian melihat tayangan video, kalian juga sudah berdiskusi sampai akhirnya kita sekarang mau mempresentasikan diskusi kelompok kalian masing-masing. Dan itu mau bertanya siapa yang mau tampil pertama. Kelompok berapa? Kelompok 2. Konektivitas. Nah, silakan Bapak Ibu kelompok 2. Dan tepuk tangan kelompok 2. Nah, itu sebentar. Nah, ulang lagi ya. Nah, kata kelompok 2, film yang pertama itu mereka berbeda agama. Apalagi katanya kelompok 1 dan kelompok 2? Nah, dia tidak mau berteman dengan orang yang tidak seagama. Awalnya kan, boleh kita seperti itu? Tidak. Tidak. Boleh kita membedakan teman? Tidak. Nah, lalu dia memilih teman dan dia dapat hidayah. Kan hidayah namanya ya. Nah, lalu dia dapat hidayah. Menurut saya tidak boleh seperti ini. Nah, saya tidak boleh bersikap seperti ini. Kita semua ini sama. Kenapa saya membedakan dia? Lalu dia sadar dia kan? Nah, lalu dia meminta maaf dan dia berteman dengan teman yang berbeda agama dengan dia. Bagus kelompok 2. Tepuk tangan kelompok 2. Ya. Nah, kelompok berapa lagi yang mau? Kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tempat masing-masing. Nah, dari yang kita kerjakan tadi, nah, apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Dari yang kita kerjakan tadi, mulai kita bikin video, kita juga sudah berdiskusi, memberikan pendapat. Apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Bagus latihan. Nah, jadi kita harus hidup saling menghargai. Ada berapa sikap saling menghargai dalam kehidupan kita ini? Enggak. Pertama apa murid? Nah, yang pertama menghargai keyakinan dan agama orang lain. Agama di Indonesia ini banyak, bukan cuma Islam saja. Ada 5: Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jangan juga kita menyalahkan agama orang lain itu. Oh, ini agamanya salah, agama saya yang benar. Memang agama kita yang benar, tapi kita tidak boleh menyalahkan agama orang lain. Lalu sikap saling menghargai yang kedua apa? Balik sorry. Menghargai pendapat. Tadi anak ibu sudah berdiskusi. Sudah tahu artinya mengeluarkan pendapat? Sudah. Bagaimana rasanya kalau kita memberikan pendapat? Apa yang terasa dalam hati dan pikiran kita tuangkan. Itu namanya pendapat. Nah, kalau ada pendapat yang berbeda-beda itu wajar. Karena hak berpendapat adalah hak bagi setiap orang. Lalu yang ketiga apa? Menghargai suku dan budaya. Dalam video yang kedua ada tadi beberapa suku dan budaya. Nah, melalui perbedaan itu kita jadi menambah teman, menambah permainan, dan menambah wawasan tentang budaya-budaya yang ada di negara kita. Nah, anak ibu, kita nyanyi, tapi nyanyinya bukan lagi, bukan nyanyi di sini temana, ya. Nyanyinya tentang 4 kata ajaib. Di mana 4 kata ini kalau kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, artinya kita sudah saling menghargai. Nah, semuanya ya. Kalau berbuat salah bilang maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapkan kasih. Sama ulang nanti ya. Nah, kita ulang nanti ya. Kalau berbuat salah bilang maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapkan permisi. Itu adalah bagian dari 4 kata ajaib dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita akan saling menghargai. Bagus anak ibu semuanya ya. Nah, anak ibu silakan anak ibu kerjakan tugas individu yang ada di dalam buku halaman ini. Nah, tugasnya halaman 77 kelompok yang B. Itu LKPD mandiri. Silakan keluarkan buku latihannya. Nah, yang ini kita skip aja ya, mengingat waktu. Nah, dah selesai lah ibu mengerjakan tugas mandirinya? Baik, ibu semuanya. Bagaimana rasanya belajar dengan ibu hari ini? Senang. Ada senang? Ada. Ada rasanya hari ini perasaannya bahagia? Ada.
kita hidup itu akan menjadi damai, rukun dan tentram. Antar umat agama yang berbeda, antar suku budaya yang berbeda, maupun antar pendapat kita yang berbeda. Oke, baik anak ibu semuanya. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga anak ibu bisa mengimplementasikan atau mengamalkan sikap saling menghargai ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, baik, selamat bertemu dengan ibu minggu depan dengan materi dan konteks yang berbeda. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sari. Begini Pak Sari, kemarin Bu Sari sudah melakukan proses PBM di kelas 5, masalah menggunakan metode DIPEK ya. Nah, untuk itu sebelumnya kita kan sudah melakukan pra-observasi, kemudian observasi. Nah, sekarang di kesempatan kali ini kita akan melakukan coaching di masa observasi. Yang saya tanyakan nih Bu Sari, selama proses pembelajaran kemarin itu bagaimana perasaan Ibu Sari setelah melakukan pelajaran yang cukup rutin? Perasaannya kemarin ada senang, ada juga deg-degan menurut saya. Kenapa? Karena kita ngajar biasanya kan ada yang lihat, Iya. biasanya ketua sekolah seperti fisik. Ya. Kalau kemarin kan lihat sama yang bisa, jadi nggak deg-degan. Senang ada juga karena dengan menyajikan materi pelajaran, kita menggunakan ada praktik ya. Jadi itu menggunakan praktik di mana anak-anak yang dulu bagaimana dengan materi pelajaran gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri melalui materi. Oke, Bu Sari. Kemarin ada juga video ya, Iya, Bu Sari ya, video yang gabung yang berbeda-beda. Setelah selesai itu Bu Sari, bagaimana Bu Sari menanggapinya? Apakah pembelajaran itu sudah sesuai belum dengan yang Bu Sari rencanakan ya? Dari pelajaran yang sudah disampaikan kemarin sudah sesuai, bisa sesuai dengan modul pembelajaran yang kita buat, Ya. sesuai dengan langkah-langkahnya. Sama kita kan di dalam tujuan pembelajaran juga sudah disampaikan kepada peserta didik, juga kegiatan intinya juga sudah sesuai dengan modul yang kita rancang, sudah disampaikan kepada siswa. Oke, mantap sekali ya Bu Sari. Berarti proses pembelajaran kemarin sudah runtun sesuai dengan modul yang telah disiapkan. Nah, dari proses PBM tersebut Bu Sari, bisa nggak Bu Sari ceritakan nih apa saja rasanya yang Bu Sari, saya sudah puas nih dalam proses PBM tersebut. Jadi gini bisa pas PBM kemarin kan kita menggunakan model pembelajaran yang berbasis IPEK. Ya. Jadi yang berhubungan dengan materi yang disampaikan kemarin itu kan tentang indahnya hidup sehari-hari. Ya. Jadi di dalam materi kemarin saya kan menggunakan model IPEK di mana ada 3 buah video yang berhubungan dengan materi, cuman berbeda-beda. Ya. Jadi di sana nanti peserta didik akan melihat tayangan video sesuai enggak dengan materi yang diajarkan. Jadi dalam pemahamannya juga dalam kehidupannya sehari-hari juga nanti akan dia terapkan. Jadi saling kita itu dari sekolah, dari rumah, dan juga saling minta sekolah budaya. Jadi ditayangkan video yang berbasis IPEK. Jadi nanti mereka akan bisa lihat jadi ini contohnya rumah, ini contohnya sekolah, jadi juga sikap selama kita ini. Jadi ada kepuasan tersendiri bisa. Jadi dengan dibantu dengan media digital tersebut, anak lebih bisa berpikir secara kritis dan dia juga nanti akan menerapkan dalam kehidupannya seperti itu. Oh, mantap sekali Bu Sari. Jadi anak bisa di sini ambil kesimpulan, anak bisa
bisa membandingkan, berarti ya itu mantap sekali. Jadi mereka secara tidak langsung, oh ini yang di lingkungan, ini yang di sekolah, ini yang atas bagaimana sikap kita. Oke, mantap sekali. Dari pelaksanaan tersebut ada nggak rasanya saya kurang di sini atau ada masalah begitu yang agak mengganjal di hati Bu Sari yang membuat Bu Sari kurang puas gitu? Pasti ada yang bisa dalam setiap metode itu kan pasti ada kelebihan dan kekurangan. Iya. Kalau kemarin itu yang dilihat ada beberapa anak yang terlihat kurang aktif. Apalagi di dalam tugas diskusi kelompok, jadi mereka itu nggak semangat menonton gitu kan. Jadi itu yang menjadi kendala di sini. Oke, Bu Sari. Dari Bu Sari Hati tersebut, Bu Sari sudah bertanya belum kepada siswa? Kira-kira apa yang menyebabkan mereka itu kurang fokus dalam belajar? Dari saya dari bisa kemarin itu saya baru mengamati ya. langsung kepada Oke. nanti kalau berulang lagi mungkin harus saya tanya apa yang menjadi penyebab. Oke, Bu Sari. Jadi kedepannya jika menggunakan metode diskusi lagi, jika terulang kembali, baru ditanya apa penyebabnya, gitu ya Bu Sari. Oke, mantap sekali ya Bu Sari. Kira-kira dari proses PPM kemarin Bu Sari, dari hasil kan Bu Sari ada membagikan KKPD gitu kan. Dari hasilnya itu apakah kompetensi yang Ibu Sari inginkan sudah tercapai atau belum bagi siswa? Kompetensi ini bisa kemarin kan kita bagikan KKPD Ya. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, yang belum mencapai itu yang anak yang tadi yang belum ini tadi yang terlihat yang Kurang aktif tadi. yang nggak bersemangat. Mungkin kalau dihitung dari 100% mungkin sekitar 80%. Oke, kira-kira Bu Sari bisa nggak menggambarkan penyebab, kan kadang anak tidak fokus tapi dia meskipun dia bekerja dengan yang lain, kadang dia menyimpankan. Nah, kira-kira apa gambaran Bu Sari penyebab siswa tersebut tidak tercapai kompetensi yang kita rencanakan tadi? Mungkin barangkali penyebabnya itu mungkin dari gaya belajarnya yang bisa mungkin dia dari gaya belajar seperti ini dia kan, tapi kalau kita ubah kita dari mungkin dia lebih aktif gitu. Oke, Bu Sari, berarti mengubah metode sesuai dengan siswa, dengan gaya. Iya, mantap sekali Bu Sari. Suka mungkin secara berkelompok atau dia lebih suka mandiri. Oh iya. LKPD-nya juga semenarik mungkin. Seperti dari gambar-gambar yang menarik minatnya keluar. Oke, mantap sekali itu ya Bu Sari. Dari proses yang telah kita lakukan ya Bu Sari, ada enggak Bu Sari menemukan kesulitan dalam menyampaikan materi teman-teman? Dari segi penyampaian materi, mungkin kesulitannya tipis ya Bu Sari. Iya. Pas waktu dengan itu media ya, dari sekitar kita menyampaikan materi kemarin mungkin sudah diterima dengan siswa. Juga media juga sudah memperjelas apa yang kita sampaikan. Oke, mantap Bu Sari. Berarti bisa disimpulkan di sini prosesnya saya sudah berusaha sebaik mungkin ya Bu Sari ya. Kemudian untuk mengatasi permasalahan yang tadi itu ya Bu Sari, yang anak-anak kurang fokus tadi, alternatifnya tadi mengganti Metode pembelajarannya sesuai dengan gaya belajar. Oke, kemudian LKPD. Iya, LKPD-nya yang dibuat juga sebenarnya mungkin lagi untuk Oke. anak yang kurang aktif tersebut. Mungkin dia nggak suka secara berkelompok, dia lebih suka mandiri atau berdoa. Oke, itu mantap sekali ya Bu Sari, refleksi yang Bu Sari lakukan. Ini kemudian dari pembelajaran tersebut ya Bu Sari, apa yang ingin Bu Sari tingkatkan untuk kedepannya? Dari yang kita Siswa. Mungkin si orang guru berharapan apa yang dia sampaikan itu apa namanya itu setelah disampaikan peserta dirinya mampu mencapai tujuan yang disampaikan.
mencapai tujuan yang kita sepakati tersebut, cuma ada beberapa yang belum. Jadi kita akan mengambil kesimpulan dari metode yang kita pakai itu. Oh, jadi metode ini kurang cocok untuk siswa yang seperti ini. Jadi kita perlu coba metode. Nah, jadi disesuaikan dengan apa yang menjadi minat dari peserta didik. Mungkin nanti pada kami itu tadi bisa menggunakan gitu ya Bu Sari sesuai dengan nanti Bu Sari sudah punya gambaran tersendiri nih ya, siswa ini sukanya begini, berarti sudah ada pengelompokan berarti ya dalam mengatur Bu Sari sudah ada bisa dikelompokkan, oh berarti ini siswa ini oke, mantap sekali. Nah, dari proses Bu Sari kita 3 JP kemarin ya Bu Sari ya, 3 JP, apa kesan yang Bu Sari rasakan yang berkesan lah dari Bu Sari? Biasanya itu kita sebagai orang guru kan setelah kita sesuai dengan yang kita lakukan, perasaan kita semangat, jadi apa yang menjadi dari banyak dari siswa yang siswa itu kita menjadi semangat supaya dia bisa Oke, berarti itu yang akan dicobakan untuk pertemuan selanjutnya ya Bu Sari ya. Oke Bu Sari, berarti itu saja ya Bu Sari dipercakapan pasca observasi hari ini. Saya dimulai bagi cerita kembali untuk tugas selanjutnya Bu Sari ya, kita sama-sama belajar bagaimana menyikapi kendala yang dihadapi oleh siswa kita. Terima kasih Bu Sari atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bisa selesai pasca observasi dengan untuk saya tadi saya lihat terkait dengan dan melihat dari dan apakah baik dan hal-hal yang kurang benar dalam ada satu hal yang dimasukkan ke saya itu tentang kedepannya bukan evaluasi tapi evaluasinya kemudian kira-kira ya dari Bu Desa apa makanan itu yang dilakukan di proses coaching tadi itu ada beberapa poin yang rasanya belum saya sampaikan ya. Pertama itu kan bisa menanyakan pembelajaran ke depannya Bu Sari akan menggunakan metode yang berbeda tadi seperti yang bilang pendekatannya bagaimana sebenarnya disagalilah sedikit informasi pendekatan itu pendekatan apa minimal metode apa nanti di kelas karena ada belum besar ini kan guru PAI jadi kemarin observasinya kan di kelas tinggi nanti di kelas rendah apa kira-kira yang akan diterapkan kalau ini disagali informasinya itu kan menambah wawasan juga bagi saya pribadi sebagai guru kelas. Kemudian mengenai siswa yang tadi sudah menyampaikan nanti akan menggunakan metode yang beragam dengan siswa saya sudah paham sekali atas kemampuan siswa didik beserta didiknya. Mungkin
mungkin itu saja. Oke, jadi bisa nggak kasih kasih. Terima kasih.